Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bang Pugu, saya tanya dulu Bang, Abang Muslim? Ya, alhamdulillah saya Islam dari lahir. Silakan Bang, apa yang mau Abang utarakan? Enggak nih terkait dengan tadi apa? Hadisnya terkait dengan setan di hidung ya? Oh ya, silakan. Gimana? Jelasin dulu gimana, Dis? Ya, jadi begini. Jadi umat Muslim itu termasuk Anda, ketika Anda bangun dari pagi-pagi, besok ya, nanti kan Anda tidur. Besok pagi Anda bangun. Nah, menurut Muhammad, Anda itu harus menggayung air, lalu Anda harus menghirup air itu supaya masuk ke hidung. Namanya itu beristinsar. Dan itu harus 3 kali. Kemudian Anda semprotkan, begitu. Kemudian sedot lagi, hembuskan lagi sampai 3 kali. Betul atau Ya. salah yang saya katakan itu? Salah. Yang ada itu kita berwudu 3 kali. Iya, berwudu Berwudu itu 3 kan kali. gini loh Bang, berwudu itu kan rangkaian kegiatan mendatangi tempat air, kemudian mencuci tangan begini, kemudian mencuci muka, itu semuanya namanya wudu. Cuman di Iya. bagian wudu itu ada yang namanya beristinsar. Mengambil air, menghirupnya 3 kali. Iya. Sekarang saya mau nanya, itu hadisnya di mana, Bang Edis ya? Saya mau nanya hadisnya di mana? Baik. Teman-teman bersabar ya, karena memang banyak orang Muslim yang tidak tahu hadis tersebut ya. Nih, saya akan tunjukkan Bang hadisnya Bang ya. Bentar ya. Nanti Abang yang baca ya Bang ya. Saya tahu Bang, Abang jadi Islam itu karena Abang itu tidak tahu ajaran agama Islam Bang. Itulah sebabnya Anda masih Islam ya Bang ya. Oke, Saya dari kecil udah lahir dari Islam. Iya, saya tahu Bang. Kenapa Abang masih Islam? Karena Abang tidak ngerti ajaran agama Islam. Seandainya Abang ngerti ajaran agama Islam, niscaya Abang akan meninggalkannya. Saya balik kamera saya Bang ya. Mohon maaf teman-teman, kita harus agak sedikit mengulang kembali tema-tema yang lama. Oke Bang ya, kelihatan Bang? Ya. Oke. Apa kata Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Rasulullah SAW bersabda, jika seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah berwudu, lalu beristinzar, mengeluarkan air dari hidung sebanyak 3 kali. Karena apa? Karena setan bermalam. Bermalam di mana? Coba bacakan aja, kurang jelas di sini. Ya, kalau saya yang baca nanti saya lagi yang ngerti agama Islam, Bang. Karena setan bermalam di mana? Di batang hidungnya. Iya. Ini menurut Muhammad, Bang. Jadi, Di ayat apa tuh? Di ayat apa tadi? di hadis, Bang. Hadis itu adalah perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini abang ini gimana sih, Bang? Nah, sekarang gini, ada saya bicara Mana? ya. Silakan. Dalam hadis itu kadang-kadang hadis banyak yang berlawanan, tidak ada yang sama, ada yang berbeda, benar nggak? Jadi Anda ingin mengatakan bahwa hadis itu palsu? Ya memang ada. Sekarang gini aja, sekarang kita bahas masalah. Kamu selalu membahas masalah tentang Al-Quran terus. Sekarang saya nanyakan dalam kitab. Sebentar dulu bang. Sekarang Anda sudah mengakui? Enggak. Sekarang apakah Anda sekarang? Saya nggak mengakuinya kan hadis itu ada yang pertentangan, berbeda. Oh, berarti Anda mengatakan bahwa hadis itu palsu? Iya, bisa saja. Karena gini loh, contohnya gini lah. Kalau hadis itu mungkin palsu, oke ya, hadis palsu. Karena saya mau bertanya, dalam Alkitabmu saja, ada berapa itu di surahmu yang mengatakan, aku adalah nabimu, aku nabinya Allah, aku utusan Allah. Kenapa kalian sembah? Nabinya Allah, maksudnya gimana ini bang? Gimana bang? Oke lah, gini. Kesimpulannya gini ya. Oke, sebelum kita berkata, sedikit bang. Aku adalah nabi Allah. Oke. Sedikit sebelum kita ke situ bang. Gini. Kalian Tuhan kan? Aku mau tanya gitu loh. Oke, sedikit sebelum ke situ, saya gini dulu. Tadi Anda mengatakan bahwa hadis itu palsu. Berarti bisa saja, kenapa? Banyak hadis yang bertentangan, yang berbeda. Oke, baik. Jikalau hadis itu palsu, maka setujukah Anda bahwa orang-orang Islam harus mencampakkan hadis ke tong sampah? Ya,
hadis dilihat hadisnya yang bagaimana, benar apa tidak. Kalau tidak, ngapain kita Oke, ikutin? baik. Jikalau hadis yang tadi palsu, maka Anda setuju bahwa orang-orang Islam harus mencampakkan hadis-hadis tersebut ke tong sampah. Setuju? Ya, sekarang gini. Ah, Oke, saya setuju. Ya. Oke, oke, Bang Pugu. Oke, saya Bang Pugu, tenang, sekarang Bang sama Pugu. ngapain Bang dong, Pugu. kamu sih. Oke, saya setuju. Enggak, sekarang saya mau nanya. Gini, sedikit Bang Pugu, tenang Bang. Bang, kita diskusi kok Bang. Ingat Bang, kita saudara sebangsa dan setanah air, betul? Betul. Ya, Kita harus hidup Ya. rukun dan saling mengasihi, betul? betul. Oke, sekarang Bang, saya minta Anda membuat statement. Jikalau hadis yang tertulis dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari tadi palsu, maka Anda sepakat bahwa umat Muslim harus beramai-ramai melemparkan hadis ke tong sampah. Setuju? Iya. Hadis yang salah loh ya, hadis yang tidak sama ya. Iya, Itu kan yang itu kan kita- sudah bercampur, Ya, Bang. Jadi hadis-hadisnya itu kan sudah bercampur, berarti di dalam buku-buku hadis banyak sekali kabar-kabar bohong. Setuju? Oke, saya jawab. Ya, oke, setuju. Oke, setuju. Tapi berarti sekarang saya mau nanya. Berarti hadis adalah kitab-kitab umat Islam yang berisi kabar-kabar bohong, betul? Oke, ya, betul ya. Oke, dan silakan, lanjut. umat Muslim sebaiknya mencampakkan itu ke tong sampah, betul? Oke, betul, ya, terus. Mantap. Nah, Nah, makanya gini terus saya sedikit. bertanya. Anda habis itu situ, Bang. Sedikit lagi. Nah, makanya begini, Bang. Al-Quran itu tidak pernah memerintahkan umat Muslim untuk beriman kepada hadis. Al-Quran memerintahkan umat Muslim beriman kepada Injil, dan umat Muslim tidak melakukannya sehingga Anda tersesat. Silakan. Apa yang mau Anda tanyakan? Ya, Silakan. oke. Hmm. Kata-kata hadis sama kata-kata kitab itu lebih tinggi mana? Kalau menurutmu? Baik. Kalau kita memang mau merujuk secara ajaran agama Islam, seharusnya hadis itu tidak ada. Karena menurut Al-Quran, Al-Quran itu sudah lengkap. Al-Quran itu kitab yang menjelaskan, bukan hadis kitab yang menjelaskan. Ya, pertanyaannya lebih percaya ke hadis apa ke kitab? Jawab aja itu. Seharusnya ke kitab, cuman kan umat Muslim pada Oke, kenyataannya oke, percayanya ke hadis. Oke, ke kitab ya. Oke, ke kitab ya. Sekarang saya bertanya nih. Silakan. Bertanya. Gantian, silakan. Kenapa dalam Alkitab ada mengatakan Yesus berkata, "Aku adalah nabi." Coba Aku tunjukkan adalah ayatnya. perutusan Allah." Tunjukkan dulu ayatnya. HP saya tertinggal, tapi ada di Matius pasal berapa, ayat Ya, berapa? Matius pasal Yohanes berapa? ayat berapa? Matius pasal Ya, berapa? itu Berapa? nabi. Ya berapa, Bang? Berapa? Ketik saja di Google yang mengatakan Yesus adalah utusan Bang. Allah. Anda membawa syubhat. Saya yang suruh nyari. Ini gimana kita diskusi, Bang? Bang, seandainya Anda menjadi pengacara atau jaksa, masa beban pembuktian Anda buktikan kepada yang Anda tuduh? Nggak boleh. Anda yang menuduh, Andalah yang harus membuktikannya. Masa saya yang membuktikan gimana? Silakan. Berapa menit, Bang? Kita bawa aja ya. Sebentar, berapa menit? 2 menit. Oke, silakan. Ya. Silakan. Sambil menunggu dia, teman-teman ya. Sambil menunggu dia, kalian dengarkan orasi saya. Gini, teman-teman. Kalau kalian mau naik ke sini, ada yang namanya persiapan. Begitu loh. Kalau tidak dipersiapkan, gimana kita mau diskusi dengan baik? Masa Anda yang menuduh saya yang membuktikan? Contohnya begini. Contoh. Misalnya, Anda menuduh bahwa saya mencuri mangga. Sayalah yang harus membuktikan bahwa saya tidak mencuri mangga. Ya tidak boleh, harus Anda yang membuktikan. Ini CCTV-nya, Anda masuk lompat pagar jam sekian, tanggal sekian. Ini tangan Anda meraih mangga. Ini bukti Anda nyolong. Ini. Itu. Begitu caranya. Silakan. Bentar ya. Sebentar. Atau Anda persiapan dulu supaya nanti waktunya tidak lama, Bang. Sebentar lagi ketemu. Sinyalnya agak muter, sebentar lagi ketemu. Sabar. Silakan. Karena ada beberapa ayat mengatakan bahwa saya nabi, bukan Tuhan. Silakan, Bang. Umat Kristen itu tidak menolak, Bang, bahwa Yesus itu seorang nabi. Umat Kristen juga tidak menolak bahwa Yesus itu Tuhan. Aduh, di mana? Sinyalnya aduh. Sebentar ya. Ketemu kok, bentar lagi ketemu. Atau nyari dulu gimana, Bang? Nanti naik lagi. Oke, nanti naik lagi ya. Ini Oke, udah jelas ya. baik, nanti naik lagi. Kita tunggu ya. Baik, kita tunggu. Iya, teman-teman ya, sepanjang pengalaman saya encounter ya atau berjumpa kepada Muslim dan menyampaikan pesan-pesan itu, sebenarnya permasalahan orang-orang Islam itu persis seperti yang dikatakan orang itu tadi, teman-teman. Jadi mereka itu, teman-teman, tidak mengerti
tidak mengerti kenapa dan apa maksud menuhankan. Begitu. Karena di dalam pikiran mereka, menuhankan adalah sebuah perbuatan menganggap sesuatu itu adalah jenis makhluk tertentu. Gitu. Jadi mereka tidak tahu menuhankan itu apa. Ini masalahnya di situ dulu. Ya. Oke, kita kasih naik ada Nia Asgar. Nia Asgar. Oke, silakan Nia Asgar, nyalakan kamera Anda. Terima kasih ya teman-teman yang memberikan support berupa gift. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Ya, Nia Asgar. Muslim, Bang? Yo, sehat gini. Sebelum ini saya bertanya dulu, boleh nggak sebelum diskusi? Ya, sebentar Bang. Dulu. Abang Muslim. Muslim. Oke, silakan Bang. Apa yang mau sampaikan? Mau nanya dulu, biar jelas gitu, biar semuanya. Jadi Yesus itu punya Tuhan, gitu. Iya. Ya, satu. Kedua, Yesus itu hamba, ya. 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 Iya. Terus ya, Yesus itu kan disembah apa nggak disembah? Kira-kira Disembah. kamu harus disembah nggak disembah? Disembah. Harus disembah. Semua Katanya orang, tadi, semua orang itu harus menyembah disembah. Yesus. Nah, di situ. Jadi Tuhan punya Tuhan, tapi Tuhan ini disembah gitu. Betul, betul sekali. Jadi Bingung ya, jadi Bang? Tuhan, Bingung. Tuhannya acak-acakan aja. yang acak-acakan itu abang yang masih menuhankan Muhammad, Bang. Karena abang masih menuhankan Muhammad, Nah, di menuhankan situ, Allah, itu Anda acak-acakan. setiap ngomong suka menggiring orang Islam supaya masuk Muhammad itu jadi Tuhan katanya. Bang, Jadi menggiring. abang tahu nggak Menggiring umat menuhankan Islam itu apa? Supaya Atau abang bisa nggak cari tempat yang nggak berisik? Saya diri. Abang bisa cari tempat yang nggak berisik, Wah, bisa? ini di dalam kok. Iya, karena ini di dalam suara-suara kendaraan tuh masuk ke sini. Enggak nih, jauh dari jalan ini. Ini sekali Ya, lagi nih. Bang. Edis Anda itu ini anehnya gitu ya, maaf aja. Tidak aneh itu. Itu tidak aneh. Diam dulu. Yang Agama aneh Kristen itu yang menuhankan siapa Muhammad, itu Bang. kurang. Yang aneh itu Anda menuhankan Muhammad tapi nggak sadar gitu loh. Kami menuhankan Yesus, Nah, ya itu. Yesus, ya Yesus, Anda permasalahkan. Anda menuhankan Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah, dengarkanlah seruan kami. Anda nggak ngaku menuhankan Muhammad. Itu diam dulu. Anda kan bahasa menuhankan Bang, apa menuhankan. Tapi kan Umat nggak Muslim disembah, berseru-seru Muhammad itu kepada nggak Muhammad disembah. nggak? Tenang, Bang. Umat Muslim berseru-seru kepada Muhammad nggak? Oke. Ya berseru kayak apa Oke. katanya. Muhammad ada di mana? Tenang, Bang. Tenang, tenang, Bang. Tenang. Bilang dulu. Muhammad ada di mana? Tenang. Muhammad ada di mana? Tenang dulu. Tapi Muhammad itu nggak disembah. Bang, disembah itu diapain sih? Disembah kayak kita sholat kan nyembah itu. Oke, ketika umat Kristen berseru-seru kepada Yesus, ya Yesus, ya Yesus, kau bilang menyembah. Ketika orang Islam, ya Muhammad, ya bukan Muhammad, berseru. nggak menyembah. Ini gimana ini? Itu nggak berseru itu. Nih, Oke. cuma di kepala-kepala Oke. begitu tuh. Oke, sebentar. Apa pengertian berseru? Apa pengertian berseru? Atau cuma memanggil-manggil gitu makanya saya juga. Itu namanya Ya, berseru. saya- Itu namanya berseru nih ya. Contoh gini, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu namanya berseru. Iya, tapi kan bukan menuhankan. Ini itu. makanya saya bilang ya, kita ini sama seperti orang yang pergi hajatan. Anda ngambil nasi banyak, ngambil ikan banyak, ngambil kerupuk banyak, kau bilang itu, Oten makannya banyak katanya itu. Kau ngambil porsi yang sama, kau ambil nasi banyak, ambil ikan banyak, ambil kerupuk banyak, kau bilang, kalau Islam begini namanya makannya sedikit. Udah tidur sana di bawah sana. aja. Selalu begitu kalian itu standar ganda. Jangan standar ganda lah. Kenapa sih kalian itu standar ganda? Biar kita tidak berdebat, ayo kita sepakat dulu kriteria. Yang dimaksud menyembah adalah A, B, C. Sepakat? Sepakat. Muslim memenuhi nggak kriteria A, B, C ini? Memenuhi. Jadi nggak boleh kita itu punya standar ganda. Kita dua orang pergi ke hajatan, kita harus definisikan dulu apa yang disebut dengan makan banyak. Makan banyak itu misalnya ambil nasinya sekilo, kau ambil ayamnya sekilo, kau ambil kerupuknya sekilo, kau makan semua satu baskom. Ah, itu namanya makan banyak. Nah, kalau kita sama-sama sepakat itu kriterianya, harus kita pakai itu kepadamu dan kepadaku. Masa saya makan segitu, kau bilang makan banyak, kau makan segitu, kau bilang makan dikit. Gimana sih kita ini, aduh. Heran loh saya. Kami umat Kristen berseru-seru kepada Yesus. Ya Yesus, ya Yesus. Datang orang Islam. Lihat tuh, orang Kristen, sembah-sembah manusia.
Giliran mereka ngomong ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ah, itu nggak nyembah manusia itu. Nggak, beda. Lain. Ini gimana kita? Aduh, heran. Lucu. Gimana? Ya, coba naik ya, naik. Yang bagus lah. Kita kasih naik ada. Sebentar ya. Sabar. Nirwan Kasim. Nah, silakan Nirwan Kasim. Ya, selamat malam Nirwan Kasim. Apakah Anda seorang muslim? Alhamdulillah muslim. Nah, silakan Bang, nyalakan kamera, sampaikan waktu dan tempat saya berikan kepada Anda. Silakan. Ya. Silakan. Ada yang saya mau pertanyakan. Apa itu, Bang? Yohanes 4 ayat nomor 22. Yohanes 4 ayat 22. Baik. Yohanes 4 ayat 22. Yohanes 4 ayat 22 ya. Iya. Oke. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, ini percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Kata menyembah di sini itu sebenarnya kalau kita cek bahasa aslinya itu berbakti ya Bang ya. Ini salah satu terjemahan LA itu memang banyak yang kurang ini ya. Beribadah ini sebenarnya. Kami beribadah kepada apa yang kami kenal. Kamu beribadah kepada apa yang tidak kamu kenal dan kami beribadah kepada apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya. Silakan Bang, pertanyaan Abang apa? Yang itu kan perkataan Yesus. Betul sekali. Di dalam bahasa Inggrisnya, ini saya cek ya. Worship you people, orang-orangmu kalian maksudnya, worship what you do, not know. Nih saya cek ya, saya balikin kamera saya. Ini Bang ya. Oke, kelihatan ya ini. Kalau bahasa aslinya nih ya, nih. Kamu menyembah. Nah, kata menyembah ini sebenarnya kata menyembah itu tidak tepat, Bang. Sebenarnya berbakti atau beribadah. Worship bahasa Inggrisnya. Ah ini. Proskuneo. Ah itu, Bang. Nih ya, kalau proskuneo itu diartikan nih, Bang ya. Worship, berbakti. Ya, berbakti, beribadah. Seperti itu. Atau bahasa Arabnya itu ya beribadah. Abada. Silakan, Bang. Yang jadi pertanyaan saya itu kan perkataan Yesus. Betul. Iya. Dia kan mengatakan tentang menyembah. Betul. Siapa yang disembah di situ? Bapa di surga, Bang. Iya. Bapa di surga itu siapa? Bapa di surga itu adalah Bapa yang mengutus Yesus. Berarti Yesus ini utusan. Betul. Utusan dari Bapa di surga. Terus kenapa di kampung saya mereka mengatakan Tuhan Yesus? Karena kata Tuhan itu bisa ditujukan kepada siapapun yang kepadanya Anda takluk, patuh, dan tunduk. Contoh Bang, di dalam bahasa Jawa, saya kasih contoh Bang ya. Ini memang masalah kita itu ada di sini Bang. Makanya banyak orang Islam dan Kristen sama-sama awam tuh berdebat begitu. Gini, saya kasih contoh Bang ya. Orang Jawa, mereka punya kosakata Gusti. Nah kata Gusti ini Bang, kalau misalnya mereka memanggil yang di langit sana, Bapa di sorga, itu dia panggil Gusti. Tapi orang yang duduk di singgasana raja dipanggil juga Gusti. Jadi kata Tuhan itu Bang, sebenarnya bahasa Jawanya itu Gusti. Makanya ketika kata itu ditujukan kepada Yesus, bukan berarti Yesus itu adalah Bapa di sorga. Karena di dalam pikiran kalian Bang, kata Tuhan itu selalu merujuk kepada Bapa di sorga. Padahal kata itu juga bisa ditujukan kepada orang lain. Arti Tuhan itu sebenarnya Tuan Bang. Kata Tuhan dengan kata Tuhan itu kata yang sama. Cuman sekarang itu mengalami pergeseran makna. Sama seperti kata tahu dengan kata tahu. Saya tidak tahu di mana dia berada. Saya tidak tahu di mana dia berada. Itu kata yang sama, Bang. Begitu juga kata Tuhan dengan kata Tuan. Jadi Bapa di surga itu juga Tuan, Gusti. Yesus juga Tuan atau Gusti. Begitu makanya sering saya bilang Bang bahwa Tuhan kalian, Rob kalian itu adalah Muhammad dan Allah. Dan itu sudah banyak diakui. Pendebat-pendebat muslim yang kelas-kelas senior Bang, itu sudah mengakui itu. Bang Edis jangan dulu lari ke situ. Nah, silakan. Yesus kan mengatakan begini. Aku bersyukur kepadamu, Tuhan langit dan bumi. Iya.
Begini, makanya Kalau saya bilang. aku bersyukur kepada itu, berarti dia satu. Ya, inilah Bang yang saya bilang Bang. Abang ini sebenarnya harus mendebat orang-orang yang punya paham oneness, Pentakosta. Orang-orang seperti Mikana itu Bang. Jadi gini Bang, yang sering salah alamat tuh begini. Kalian sering mengira bahwa orang Kristen itu punya paham bahwa Yesus itu adalah Bapa di surga sendiri. Jadi Yesus itu sebenarnya ngomong sama dirinya sendiri. Misal begini Bang ya. Misal begini. Orang Kristen, ya, Yesus utusan Tuhan kan? Ya. Terus kenapa dia kok Tuhan? Masa dia ngutus dirinya sendiri? Masa Tuhan ngutus Tuhan diri? Bukan gitu, Bang. Ini makanya saya bilang kita itu sering salah paham di sini. Kata Tuhan yang ditujukan kepada Yesus dengan kata Tuhan yang ditujukan kepada Bapa bukan berarti Yesus dan Bapa itu orang yang sama. Tidak, Bang. Sama seperti misalnya orang Jawa. Orang Jawa ketika bertemu dengan rajanya, dia panggil Gusti. Gusti, siap menerima titahmu Gusti katanya. Tapi ketika dia panggil yang di surga, Gusti juga. Bukan berarti yang duduk di singgasana itu adalah yang di surga sana. Biar kita tidak salah paham, Bang. Nah, inilah orang-orang ketika baca Bible, banyak sering tidak mengerti ini. Contohnya Rudi Iskariot. Rudi Iskariot itu punya paham begini. Di Lukas pasal yang kedua, nih. Lukas 2 ayat 22 ya, saya bukakan Bang ya. Saya kasih contoh Bang, contoh-contoh biar Anda tidak salah mengerti. Waktu saya bilang Yesus bukan Tuhan, maksudnya Yesus Tuhan di situ merujuk kepada Bapa di surga. Nih ya, Lukas 2 ayat 22. Supaya kita itu betul-betul memahami iman kekristenan dengan benar. Lukas 2 ayat 22. Saya balik dulu kamera saya Bang ya. Biar Abang paham nih Bang. Biar Abang tidak punya paham seperti Rudi Iskariot yang ngaku ngomongnya mulutnya Tritunggal tapi otaknya Wanes. Nah, lihat nih Bang ya. Kelihatan ya Bang ya? Ini Lukas pasal yang kedua ayat 22. Kita bahas 21 dan 22 ya. Nih. Dan ketika genap 8 hari dan ia di sini adalah Yesus ya Bang ya. Ia di sini adalah Tuhan Yesus. Ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Perhatikan Bang, ayat 22-nya ya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi kata Tuhan di sini Bang, ini bukan merujuk kepada Yesus, ini merujuk kepada Bapa di surga yang mengutus Yesus. Makanya saya bilang Yesus bukan Tuhan, Tuhan yang ini maksudnya. Cuman banyak orang-orang bengak tidak ngerti juga. Makanya saya bilang begini. Makanya yang begini Bang. Makanya yang sering kalian salah pahami itu kan di situ Tuhan. Berarti Tuhan itu ya memang satu Bang, ya satu. Makanya Bang Anda harus mengerti dulu Tuhan itu apa sih? Karena Bible itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia Bang. Bible itu ditulis dalam bahasa Yunani ketika Perjanjian Baru. Nah kata Tuhan itu Bang ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan jadi Tuhan. Nah kata Tuhan ini sering disalahpahami oleh orang. Tuhan itu Tuhan Bang, sama itu. Bapa di surga itu Tuhan atau Gusti atau Lord atau Rob bahasa Arabnya. Kata Rob itu juga bisa untuk manusia Bang. Kalau Yesus kan disunat, kata Bang Edis tadi, yang tertulis di Bang jangan lari Injil dulu tadi. kemana-mana Bang. Kita fokus dulu ke sini. Abang sudah paham belum di sini? Karena begini, Sebentar dulu. Abang belum paham. Kalau belum paham lagi nanti saya benturin kepala saya ke ubin. Abang sudah paham belum maksudnya? kalau bagi saya tidak masuk akal ini. Masa? Berat. Iya. Sulit, berat. Yesus itu Tuhan. Iya Bang, belajar lagi Bang. Ya, belajar lagi. Nanti mumet kita sama-sama mumet kita di sini. Susah. Makanya teman-teman, di dalam terjemahan lama, itu kata Yesus, kata yang di Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus. Lalu terjemahan baru itu jadi Tuhan Yesus. Lalu orang Donitan bilang, lihat nih, di dalam terjemahan lama Tuhan Yesus. Sekarang jadi Tuhan Yesus, dari Tuhan menuju Tuhan. Tadinya Tuhan, sekarang jadi Tuhan. Berarti Tuhan jadi Tuhan naik. Ini teman-teman, kesalahannya tuh begini. Karena kata itu sebenarnya kata yang sama. Gitu loh. Nah, cuman banyak orang tidak paham ini. Makanya sekarang sering kita lihat nih, orang-orang Muslim berdebat, orang Muslim yang awam berdebat dengan orang Kristen yang awam. Contoh, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria,
Baru pertama kali ketemu. Baru pertama kali perempuan Samaria itu melihat Yesus. Baru pertama kali. Berjumpalah mereka di sumur Yakub. Lalu apa kata perempuan itu? Tuhan, engkau tidak punya timba. Baru pertama ketemu itu, tapi perempuan itu sudah panggil Tuhan. Nah, kalau di dalam otaknya orang-orang Kristen yang awam dan Islam yang awam, dari mana dia tahu Tuhan? Karena kalian tidak tahu itu kata sebenarnya kata yang sama. Kata Tuhan dengan kata Tuhan itu sebenarnya sama. Begitu loh. Bahasa Inggrisnya itu Lord. Lord. Bahasa Arabnya Rob. Bahasa Jawanya Gusti. Kalau nggak ngerti lagi ya sulit. Saya itu sudah menjelaskan loh. Makanya kita itu harus ngerti bahasa dan pengertian. Biar kita itu nggak salah memahami sesuatu. Makanya menuhankan itu apa? Apa sih maksud menuhankan itu? Kenapa kok kita harus menuhankan Yesus? Nah, banyak orang berpikir menuhankan adalah menganggap sesuatu itu partikel jenis tertentu. Padahal ini salah. Menuhankan itu adalah sebuah tindakan bagaimana membuat diri kamu takluk kepada sesuatu itu. Bukan menganggap sesuatu itu partikel tertentu. Makanya di dalam Bible ada istilah menuhankan perut. Di dalam Al-Quran ada istilah menuhankan hawa nafsu. Makanya menuhankan adalah sebuah kata kerja. Menjadikan atau membuat sesuatu itu sehingga dirimu takluk dan dikuasai olehnya. Itu menuhankan. Jadi menuhankan hawa nafsu bukan menganggap hawa nafsu sejenis partikel tertentu. Menuhankan Bapa di surga bukanlah tindakan menganggap Bapa di surga itu partikel tertentu. Tidak. Tetapi membuat dia memerintah. Menuhankan Yesus juga sama. Membuat Yesus memerintah. Membuat dirimu takluk kepadanya. Menuhankan Roh Kudus juga begitu. Membuat dirimu takluk kepadanya. Membuat Roh Kudus itu memerintah. Makanya menuhankan Yesus, menuhankan Roh Kudus itu bukan musyrik. Itu keinginan Bapa di surga yang mengutus Yesus. Begitu loh, makanya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim, bagi kemuliaan Bapa. Saya sudah menjelaskan ini berkali-kali. Kalau misalnya kalian tidak ngerti terus, tolong benturin lagi kepala kalian ke ubin. Susah. Makanya teman-teman Muslim, kenapa saya bilang bahwa dalam diskusi saya dengan Muslim yang pintar-pintar, mereka sudah mengakui kok kalau mereka itu menjadikan Muhammad sebagai Robnya, sebagai Tuhannya. Karena apa? Karena mereka membuat Muhammad itu memerintah hidupnya. Muhammad bilang kiri, kalian harus kiri. Begitu loh. Ya, jadi kalau kalian diskusi dengan orang awam, ya memang akan debat kusir, nggak karu-karuan, gitu loh. Orang memahami kata menuhankan saja kalian nggak ngerti. Ya, Pugu Alvan, silakan. Silakan Pugu. Ya, silakan. Halo, ya. Sebelumnya saya mau nanya ya, saya mau nanya dulu ya. Tolonglah ketika kita berbicara, jangan di situ memberikan statement yang kita sendiri nggak bisa untuk ngomong. Sedang kita sudah menemukan kebenaran dalam apa yang kita sampaikan. Jadi seakan kita yang bego gitu loh. Tolong kita gantian, oke? Silakan. Oke? Silakan. Ya. Tadi kamu bilang katanya hadis sama kitab itu lebih percaya kitab kan? Bener kan? Bang, orang Muslim sekarang itu pada prakteknya di lapangan, mereka tidak percaya Al-Quran, mereka percayanya kitab karangan ulama. Saya kasih contoh Bang ya, saya kasih contoh. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk mencium batu ke Arab. Tapi yang umat Muslim lakukan, mencium batu ke Arab. Itu bukti, itu indikasi bahwasanya umat Muslim bukan mempercayai isi Al-Quran. Rujukan mereka bukan Al-Quran, tetapi kitab hadis. Konteksnya nggak seperti itu. Oke, sekarang gini aja. Tadi kan sudah. Konteksnya udah nggak seperti sebentar, itu. gini loh, gini. Anda kan mengatakan. Gini aja. Tadi kita udah ketemu intinya lebih percaya kitab daripada hadis ya. Sekarang kalau lebih percaya kitab, ini dari kitabmu ya, dari kitab Alkitab ya. Coba buka Matius 21:11. Matius 21 ayat 11. Baik, Matius 21 ayat. Ya satu-satu lah Bang. Satu aja belum, banyak. Satu-satu Bang. Kita kalau bahas sesuatu itu satu biar kelar Bang. Kita beres itu satu sampai kelar. Ada 12. Ya ada 12. Maksudnya sambil buka ada 12 ya. Yang mengatakan Yesus adalah nabi.
Bang, yang menolak Yesus sebagai nabi siapa, Bang? Coba mana? Matius berapa? Matius 21:11. Matius 21 ayat 11. Matius 21 ayat 11. Baik. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Terus? Sebenarnya kalau ini argumenmu, Bang, kalau ini argumenmu itu kurang kuat. Ini kan orang-orang banyak mengatakan Yesus Nabi. Nanti kalau misalnya kamu bawa ini kepada orang Kristen yang tidak mengakui Yesus sebagai Nabi, nanti ditolak mereka, Bang. Karena begini, Bang, tenang, Bang. Ini saya mau membela kamu. Dengarkan. Banyak orang Kristen yang tidak percaya atau tidak mau mengakui Yesus sebagai Nabi. Makanya saya bilang orang Kristen yang begini. Begini lagi, Loh iya, Bang, maka kalau orang Kristen tidak percaya Yesus sebagai Nabi, makanya saya bilang orang Kristen itu begini. Ini udah tahun 2006, nanti kontroversial lagi nih, masih seru lagi. Nah, begini Bang, tenang. Gini Bang, banyak orang itu tidak pernah mempelajari Bible, tapi dia beragama Kristen. Itu juga terjadi di tengah-tengah umat Muslim. Makanya begini Bang, forum ini diadakan untuk supaya orang-orang itu mengerti sebenarnya yang diimani sebenarnya itu apa. Kalau argumen Anda ini itu kurang kuat, saya akan tunjuk pengakuan dari Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia Nabi. Perhatikan. Itu kan orang banyak yang mengatakan dia Nabi. Nanti ditolak orang Kristen kalau Yesus Nabi kalau pakai itu. Jangan itu. Ya. Tar. Saya tunjukkan. Coba abang buka Lukas 4 ayat yang 24. Ada di situ? Berapa? Lukas 4 ayat 24. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Nah, itu perkataan Yesus sendiri. Nah, kita baca konteksnya ya. Kita baca konteksnya. Saya bacakan konteksnya sebelum ke 24. Saya mulai dulu dari ayat 21. Lalu ia di sini adalah Yesus, mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang membenarkan dia dan mereka heran akan kata-katanya yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, ia Yesus ya, kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya, kata Yesus lagi kepada mereka ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, dan ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Jadi di situ Bang, bagaimana Yesus mengikrarkan dirinya sebagai nabi. Dia membandingkan, tenang Bang, dia membandingkan dirinya dengan Elia. Elia seorang nabi, tetapi tidak satu pun orang Israel yang menerima berkat daripada Elia itu, melainkan seorang janda di Sarfat, bukan orang Israel. Nah begitu juga Yesus, Tuhan Yesus mengatakan tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Pertanyaannya, silakan. Yesus ya, kenapa jadi Tuhan? Makanya Bang, Tuhan itu apa Bang? Tuhan itu, iya Bang, di dalam Al-Quran, kata kurios ini itu sepadan dengan kata Rob. Nah kata Rob ini Bang, itu bisa ditujukan kepada Allah, juga bisa ditujukan kepada manusia. Di dalam Al-Quran kata Rob itu ditujukan juga kepada manusia. Nah ketika kata Rob ini ditujukan kepada Yesus, maksudnya bukan berarti Yesus itu adalah Bapa yang mengutus Yesus. Biar Anda paham iman kekristenan, karena banyak orang Kristen juga nggak ngerti ini Bang. Banyak orang Kristen tuh nggak ngerti itu. Ini pertanyaan agak ngena nih. Tadi gimana? Bang Edi sendiri bilang bahwasanya kan itu banyak orang yang mengatakan seperti itu gitu toh, yang mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Nabi kan gitu toh, bener nggak? Gimana? Maksudnya gimana? Tadi kan Edi sendiri bilang katanya ini kan hanya kata-kata yang dimana banyak orang yang waktu itu seperti ini. Bilangnya apa tadi? Yang Matius tadi yang Anda tujukan. Ya, Anda kan ingin membuktikan kepada saya bahwa Yesus di dalam Alkitab adalah seorang nabi. Dan saya tidak membantah itu Bang, karena saya belajar Alkitab. Mungkin kalau Anda ngomong itu sama orang Kristen yang awam, dia akan bantah itu. Enggak, Yesus enggak nabi. Bahkan banyak orang Kristen enggak menerima Yesus manusia. Banyak Bang. Sekarang itu Bang, Anda harus bisa membedakan mana orang yang belajar Alkitab dengan mana orang yang tidak belajar Alkitab.
Banyak orang Kristen tidak menerima Yesus sebagai manusia. Dia nggak mau Yesus bukan manusia, Yesus Tuhan pokoknya. Tuhan, bukan manusia. Banyak, Bang. Karena mereka tidak tahu apa itu Tuhan. Karena di otak orang, gini Bang, kata Tuhan itu membentuk sebuah pengertian yang baru yang sama sekali bukan yang dimaksud dalam Alkitab. Kata Tuhan telah dipahami orang sebagai sejenis makhluk zat partikel tertentu. Itu Bang yang disalahpahami orang. Padahal kata Tuhan itu sebenarnya maknanya bukan itu. Tuhan itu maknanya tuan. Kalau bahasa Arabnya Rob, artinya sesuatu yang memiliki kuasa, sesuatu yang memiliki power, sesuatu yang mengendalikan. Siapapun Bang, apapun bisa jadi Tuhan. Uang bisa jadi Tuhan. Setan bisa jadi Tuhan. Tergantung bagaimana, apakah, tenang dulu Bang, biar saya selesaikan. Apakah Anda membuat diri Anda dikuasai, dirajai, diperintah oleh sesuatu tersebut? Misal gini Bang, jika Anda membuat diri Anda takluk, patuh, tunduk kepada iblis, maka iblis itu menjadi Tuhanmu. Iblis itu menjadi Robmu. Dan kamu menjadi penyembah iblis. Dengan cara bagaimana seseorang menjadi penyembah iblis? Dengan cara melakukan kehendak-kehendaknya. Makanya banyak orang Bang, dia korupsi, dia berzina, dia mabuk-mabukan, dia bilang, yang penting saya nggak nyembah iblis. Saya masuk surga, karena saya nggak menyembah iblis. Tenang Bang, tenang. Padahal sebenarnya segala perbuatan yang dilakukannya menurut Al-Quran dan menurut Bible itu adalah bentuk ibadah kepada iblis. Karena dia melakukan perintah-perintah iblis tersebut. Oke, sekarang gini, gantian ngomong ya. Karena silakan. Dengan kamu berbicara terus, akan-akan kita tuh bodoh gitu loh. Kita memang bodoh. Ya udah, silakan. Silakan. Tadi kamu bilang katanya Muhammad SAW itu seorang Tuhan, Allah. Bang, saya tidak bilang Muhammad itu Allah Bang. Saya bilang Muhammad itu Robnya umat Islam. Dan yang mengakui itu bukan orang-orang Islam yang unyuk-unyuk, bukan Bang. Ini, saya kasih tunjuk Bang ya. Siapa orang-orang Islam yang mengakui bahwa Muhammad itu Rob? Itu pakar-pakar agama Islam Bang. Lawan-lawan debat saya yang merupakan pakar-pakarnya. Perhatikan. Yang pertama namanya Ar-Rashid. Perhatikan ini. Salam. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Tuh satu, namanya Ar-Rashid. Dia mengakui bahwa Robnya umat Islam itu adalah seorang mayat. Karena memang dia tahu Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Kemudian, perhatikan. Bukan cuma 1-2 orang Bang. Saya kasih tunjuk lagi. Nih, ini namanya. Gantian. Kalau kita diam saya kasih tunjuk. Sebentar, saya kasih. Bang, biar Anda tahu. Anda kan mengatakan Muhammad bukan Robnya umat Islam, betul? Ya, tapi kenapa umat kalian bilangnya Muhammad, ada bilang Tuhan, disembah dan sebagainya? Bang, Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Bang, Tuhan itu bahasa Indonesia. Di dalam Al-Quran tidak ada kata Tuhan. Karena Tuhan bahasa Indonesia. Quran bukan bahasa Indonesia, Bang. Kata Tuhan di dalam Al-Quran itu adalah Rabbi, Rob. Setuju? Sekarang saya nanya sebentar. Jadi jawabannya, Yesus itu Tuhan atau manusia? Ya Tuhan ya manusia juga Bang, dua-duanya. Bang, contoh Bang, kalau Anda ketemu orang Jawa, misalnya namanya Sujat Miko, ya. Gusti itu Tuhan atau manusia? Ya Gusti itu ya Tuhan ya manusia, Bang. Gimana sih? Pertanyaan terakhir. Iblis itu lebih dosa mana? Sama manusia lebih dosa banyakan mana? Iblis atau manusia? Jawab dulu Dis ya. Alamak, Jang, lari kemana-mana. Belajar dulu Bang, belajar dulu sama. Teman-teman sekalian, biar kalian tahu ya, orang-orang Islam yang mengakui Muhammad sebagai Rob, itu bukan orang-orang Islam yang nggak belajar Al-Quran. Saya kasih contoh. Ini namanya Daman Al-Mantiqi. Dia bergelar Al-Mantiqi karena dia seorang ahli mantik. Perhatikan apa kata dia. Lihat, dengarkan. Perhatikan ya. Apa kata dia? Dia seorang ahli mantik nih. Dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh, Rob kalian ada dua itu. Dua. Perhatikan. Kemudian ada Ustadz Tasik Ngaji. Ini seorang YouTuber dan pengikutnya itu udah hampir 1 juta nih. Apa kata Ustadz Tasik Ngaji? Perhatikan. Apakah dia mengakui Muhammad Rob? Jelas. Perhatikan. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini.
Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Nah, Robmu Muhammad. Kok sulit banget sih kalian? Kalau kalian buka Injil, buka Quran, belajar bahasa, kalian nggak akan sulit kok mencerna perkataan saya. Udah, kalau kalian malas belajar, udah ikut Tuhan Yesus, sudah selesai. Udah. Kalau kalian malas belajar, sudah. Sekarang serahkan dirimu, taklukkan dirimu kepada Yesus. Gitu. Buatlah Yesus memerintah hidupmu. Karena yang memerintah sekarang di hidupmu itu adalah Muhammad. Makanya kalau Muhammad bilang masuk kamar mandi pakai kaki kiri, kau pasti masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Muhammad bilang ke kiri, kau pasti ke kiri. Gitu loh. Jadi kalian harus mengerti pengertian Tuhan tuh apa sih? Kalau di otakmu pengertian Tuhan itu adalah jenis partikel tertentu ya, selamat jalan sudah. Tidak, silakan nyalakan kamera. Oke. Bener kan? Dia lagi. Ya, gimana Bu Nameda? Kami ingin menyampaikan apa? Yo, bahas tadi masalah Rob tadi itu. Aku ini belum kelar sebenarnya bahas masalah Rob ini. Ah ya, kenapa? Rob itu bisa nggak ditujukan kepada manusia? Kau buka 1 Petrus pasal 3 ayat 6, buka dulu. Ya, sebelum ke situ, Rob itu bisa nggak ditujukan kepada manusia? Bisa. Rob itu kalimat mustarok sama seperti kurios. Kurios itu bisa ditujukan kepada manusia, bisa kepada Tuhan. Makanya buka 1 Petrus pasal 3 ayat 6. Tenang dulu. Nah, secara kaidah bahasa, orang seperti apa yang bisa dipanggil sebagai Rob? Rob itu kalau untuk manusia itu bisa kepada atasan, kepada penguasa, presiden itu bisa dipanggil Rob. Pemimpin. Dan kalau secara spesifik, ya pemimpin, penguasa bisa. Oke. Muhammad pemimpinmu nggak? Tenang. Muhammad itu karena bisa banyak. Meda. Kenapa? Tahu nggak kamu sebabnya saya malas diskusi dengan kamu? Kamu itu seperti orang kepanikan gitu loh. Jangan panik. Karena tenang. Tadi kamu bilang orang yang bisa dipanggil sebagai Rob ketika seseorang tersebut memimpin, mengendalikan, mengatur. Betul? Setuju? Betul. Oke, Muhammad memimpin, mengatur nggak di tengah-tengah umat? Ya mengatur. Cuman Rob itu syaratnya. Oke, berarti dia Rob nggak? Tenang. Berarti dia Rob nggak? Coba tunjukkan saya satu hadis. Berarti Muhammad Rob atau tidak? Berarti Muhammad Rob atau tidak? Hadis. Mulai dia. Nanti kamu jawab pertanyaan saya. Kalau kamu bilang Muhammad itu pemimpin, Muhammad itu pengatur di dalam umat, apakah dia Rob? Coba tunjukkan di mana ada kata-kata. Saya tanya, apakah dia Rob? Muhammad Rob atau bukan? Tunjukkan ayatnya. Ya kalau ayatnya nggak ada, ya nggak bisa. Ya kalau kau ditanya Muhammad nggak bisa jawab, kau ditanya Muhammad Rob atau bukan nggak bisa jawab, tidur di bawah sana. Iya, mereka takut sekarang. Mereka sekarang sudah takut mengatakan Muhammad sebagai Robnya. Atau mereka sudah malu. Ya, mereka sudah malu. Saya tidak sudi punya Rob seperti Muhammad. Itu. Alif Abdurrahman, silakan. Alif Abdurrahman. Makasih Hudson, makasih. Nih ya, ini ada 11.000 orang yang muslim-muslim. Ayo gunakan kesempatan ini. Pakai kesempatan ini untuk berdakwah. Sampaikan. Oke, Alif Abdurrahman, apakah Anda seorang muslim? Saya muslim, Bang. Oke, apakah Anda memiliki... Tenang, Bang. Tenang. Saya hostnya, biar saya atur dulu. Apakah Anda memiliki background atau pengertian yang dalam tentang agama Islam? Sedikit-sedikit, Bang. Mau nanya berarti anda bukan orang pondok pesantren, Anda tidak punya pengalaman, Anda tidak punya pengetahuan tentang agama Islam. Karena saya nggak mau ngobrol dengan orang awam. Saya tidak mau diskusi dengan orang awam. Apakah Anda punya latar belakang pendidikan yang mendalam tentang agama Islam? Tidak ada. Ya, tidur dulu di bawah kalau gitu. Saya tidak mau ngobrol dengan orang awam. Ya. Ayo, silakan. Kita kasih naik, ada Nia Asgar. Biar nanti saya tidak dibilang lagi beraninya sama Islam yang awam. Nia Asgar, silakan nyalakan kamera dulu. Nia Asgar, mau kok bicara atau bagaimana Nia? Ayo. Mau. Silakan nyalakan kamera. Kamera nyalain dulu. Ini udah nyala. Oke. Oh, ini yang tadi udah naik ini ke sini Nia Asgar. Oke. Saya tanya dulu Nia. Kamu punya latar belakang yang mendalami agama Islam atau tidak? Atau kamu hanya orang awam aja, orang Islam gak jelas gitu? Kalau saya belajar dari kecil lah agama Islam.
Oke, Rob itu bisa ditujukan nggak kepada manusia? Bisa. Bisa. Manusia seperti apa? Tenang bang, tenang. Manusia seperti apa? Jangan panik loh, jangan panik. Manusia seperti apa yang bisa dipanggil sebagai Rob? Rob itu sebagai pimpinan lah bisa. Pimpinan. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad itu pemimpinnya umat Muslim nggak? Pimpinan. Oke, berarti dia Rob nggak? Boleh dikatakan Rob, kenapa? Oke, Muhammad Rob. Sebentar, Allah Rob juga nggak? Rob. Oke, berarti berapa Robmu? Atau Rob bisa banyak, Mbak Prabowo aja Rob. Pertanyaan saya, Robnya umat Muslim bang. Orang Islam di bang, tenang bang, tenang. Ya. Orang Islam di Arab tidak mungkin menjadikan Prabowo sebagai Robnya. Tetapi seluruh umat Muslim di muka bumi ini, mau dimanapun dia berada, dia akan menjadikan Muhammad sebagai Robnya. Jadi kalau Anda bilang Prabowo itu Rob lokal, dia bukan Rob umat Muslim di seluruh dunia. Nah, sekarang saya tanya, tenang. Muhammad Robmu, Allah Robmu, berarti berapa Robmu? Kalau di Muslim Robnya 2 gitu maksudnya. Nah, ayo. Angkat tangan. Aku bersaksi. Angkat tangan dulu, angkat. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Iya, masalahnya apa dulu? Kenapa kamu setiap hari ngomong sama saya, Robmu ada 3, sementara Robmu ada 2? Apa nggak banyakan saya 1? Apa nggak lebih banyak saya 1? Oh, berarti masih kalah. Robmu 2, Rob saya 3, masih banyakan saya. Bedanya di Kristen. Udah, intinya saya cuma mau bilang begini, berhentilah kalian mempermasalahkan kepada kami Tritunggal. Berhenti, karena kalian itu punya paham Dwi Tunggal. Jadi sudah ya, nih Asgar, kamu sudah mengakui bahwa Muhammad Robmu? Kamu sudah mengakui nggak? Biar jelas dulu. Kamu sudah mengakui Muhammad Robmu? Kamu itu kalau kata ter itu ya, kamu bersaksi ya. Aku bersaksi gitu. Aku bersaksi. Kamu kalah kan? Aku bersaksi. Kamu itu kesalahannya. Ya tidur di bawah sana. Ya tidur di bawah sana. Udah mengakui Muhammad Robmu, nggak mau mengakui Robmu 2. Ayo, kalian harus datang kemari dan membuat sebuah pengakuan. Aku bersaksi bahwa Robku ada 2. Gitu. Rob kalian 2 kok, mau ngaku-ngaku 1. Makan gorengan 2, ngaku 1. Punya Rob 2, ngaku 1. Jadi teman-teman, kadang-kadang mereka ini nggak berkaca. Sering mereka mempermasalahkan kekristenan. Yesus Tuhan, ya, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Berarti berapa? Orang Kristen bilang 1. Makan 3, ngaku 1. Kau pun bisa saya bikin begitu. Kamu punya Rob 2, ngaku 1. Gimana? Makanya begini loh, seandainya kita membangun diskusi yang baik, kita akan saling memahami. Jadi di dalam kekristenan, menjadikan Yesus sebagai Rob, sebagai Tuhan, itu bukan musyrik, wahai saudaraku orang-orang Islam. Bukan musyrik. Itu tidak menduakan Bapa di surga, tidak. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan, itu adalah bentuk daripada menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Begitu loh. Bagaimana kita mau taat kepada Bapa di surga kalau kita tidak taat kepada firman-Nya? Bagaimana Bapa di surga mau memerintah di hatimu, kamu tidak menerima Roh Kudus-Nya? Begitu loh. Jadi makanya Roh Kudus dan Yesus adalah Rob, adalah Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Begitu. Jadi bukan musyrik. Gimana? Oke, kita kasih naik. Ada Buna Meida. Belum puas dia, Buna Meida. Kalau dia tidak jawab, kita turunkan lagi. Karena dia bisanya cuma nanya, terus nggak mau ditanya. Nanya dulu, nyalakan kamera dulu. Coba, yang tadi belum selesai. Coba, apakah Muhammad itu Robnya umat Islam? Kalau menurutmu kan Robnya umat Islam. Coba kau buka. Tenang. Oke, kalau begitu manusia seperti apa yang bisa dijadikan Rob? Manusia seperti apa yang bisa dipanggil sebagai Rob? Pemimpin itu bisa karena Oke, apakah Muhammad pemimpin umat Islam? Apakah Muhammad pemimpinnya umat Islam? Berbagai macam makna. Apakah Muhammad pemimpinnya umat Islam? Kau tunjukkan dulu. Kau kan menuduhkan orang. Udah malu dia. Udah malu. Tenang. Apakah Muhammad? Apakah gini? Siapa pemimpinnya umat Islam? A. Muhammad, B. Setan. Siapa pemimpinnya? Setan. Ya, Rob itu kan kalimat. Siapa pemimpinnya umat Islam? A. Setan, B. Muhammad. Coba jawab.
Kalau pemimpin umat Islam ya, kalau antara setan dan maut jelas Nabi Muhammad dong. Oke, berarti Muhammad robmu nggak? Berarti Muhammad robmu nggak? Ya tunjukkan dulu di mana ada hadis dan ayat. Udah kau tidur di bawah. Tidur kau di bawah sana. Muter-muter kau terus. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Nasyo Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5, 10. Tapi bisa juga 7 tambah 3, lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian memilih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari. Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai Nabi penutup? Apa alasannya?
Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para Nabi dan Rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan Nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para Nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia.
Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu. Sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin, artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah.
menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada Nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Saul bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali. Akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazib Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya.
serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq, dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir? Beliau menjawab, betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya, wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit. 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia. Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang kamu lakukan? Abdullah menjawab, aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia. Baginda Nabi berkata lagi, jangan-jangan kamu telah meminumnya? Beliau menjawab, ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah. Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka. Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis.
Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab.
dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, dua gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut dua rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini.
mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng. Menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya. Sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya. Terlebih
ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini,
Taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja. Itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya sekarang, ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah yang dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka,
Sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafed Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus daripada ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman.
Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan teman-teman. Yang kedua, lantaran di barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warraq, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Atelaat Fa Amniate Keskharar yang disingkat Shefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang Ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasem Bangladesh, Syarek Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain,
Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang
yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.